Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sebelumnya saya sudah menyampaikan video mengenai analisa fundamental, khususnya dari negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan, seperti Amerika Serikat, kemudian Eropa, Inggris, Australia, New Zealand, dan juga Kanada. Kalau Jepang dan Swiss sendiri itu tidak terlalu ada pergerakan yang signifikan dalam kaitannya dengan fundamental. Dan kali ini kita akan membahas mengenai trading plan, rencana trading untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 September. Dan perlu saya sampaikan juga ada sesuatu hal yang lebih mahal daripada belajar, yaitu kehilangan uang. Oleh karena itu, saya senantiasa mengingatkan kepada Anda, kalau misalkan Anda memasuki dunia trading atau investing tanpa persiapan, itu sama saja Anda mengikuti suatu pertandingan tinju, apalagi kelas berat, dan yang namanya juara dunia kelas berat itu adalah institusi besar seperti Citibank. Kemudian Anda dipukul KO, bahkan bisa saja berpotensi, mohon maaf, mati. Begitulah kalau orang masuk dunia trading tanpa persiapan yang matang. Intinya, kalau umpamanya Anda tanpa belajar berlatih kemudian mengalami loss, margin call, top up berulang, jangan menyalahkan dunia trading atau investingnya seperti juga dunia tinju, tetapi evaluasilah bahwa itu semua salah kita, mengingat kita memasuki suatu bidang yang bisa sangat berbahaya jika tanpa memiliki persiapan, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup. Capek dikerjain investasi bodong? Makanya, trading forex di MIFX. Legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX, trading aman semudah itu. Kalau kita perhatikan bahwa pergerakan transaksi institusi besar terhadap suatu mata uang, misalkan USD, itu tidak mengalami perubahan yang signifikan di minggu lalu, mengingat komposisi untuk longnya tetap 76% berbandingkan short 20% pada mata uang USD. Sedangkan pada mata uang euro sendiri sedikit mengalami kenaikan posisi long, tetapi dominannya masih tetap posisi short. Kita langsung sekarang ke analisa fundamental dalam kaitannya dengan news sendiri. Untuk mata uang Eropa di minggu ini tidak ada rilis data yang signifikan menggerakkan market, tetapi untuk USD-nya jangan lupa akan ada pengumuman mengenai inflasi, baik itu untuk bulanan, demikian juga untuk tahunan. Di samping juga ada data-data yang lain, misalkan soal retail sales, tetapi yang paling penting itu adalah di hari Selasa jam 7.30 ini. Untuk fundamental Eropa sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan Anda lihat layar YouTube Anda, di sebelah kanan ada bulatan kecil huruf I, di situ ada link untuk menonton analisa fundamental. Tapi perlu saya tambahkan juga, Gubernur Bank ECB sebelumnya menyatakan bahwa target inflasi Eropa itu mengalami perubahan dari sebelumnya menjadi 8,1% untuk sampai dengan akhir tahun 2022 ya. Kalau kita perhatikan saat ini inflasi Eropa itu 9,1%, jadi ditargetkan itu turun 1% dari 9,1 menjadi 8,1. Logikanya dengan demikian, mestinya saya melihat bahwa di pengumuman suku bunga berikutnya yaitu 27 Oktober, ECB akan melakukan kenaikan suku bunga sebesar 0,75, harus agresif karena menurunkan inflasi 1% itu bukan sebuah langkah yang mudah. Apalagi pengumuman suku bunga itu untuk tahun ini di euro tinggal 2 kali lagi, yaitu Oktober dan Desember. Itu logikanya, karena memang analisa fundamental pun perlu logika. Tetapi jangan lupa bahwa
dinaikkan 0,75% sekalipun tidak menjadi jaminan bahwa euro akan menguat, mengingat lawannya berapa kali saya katakan khususnya Amerika itu juga agresif di dalam menaikkan suku bunga. Sekarang kita langsung masuk ke trading view-nya dengan melihat USDX, dolar indeks sendiri terhadap 6 mata uang yang lain, bukan terhadap gold. Nah, ini mengalami penurunan, candle-nya merah, tetapi ini masih dalam sebuah skala koreksi, dan kalau Anda perhatikan ini merupakan tadinya pada saat di sini area resisten, kemudian di breakout, sehingga mantan resisten ini menjadi support baru. Dengan demikian, bukan hal yang tidak mungkin di minggu ini dolar indeks itu akan kembali menguat setelah sebelumnya mengalami koreksi di 3 hari terakhir. Ini daily ya. Kemudian kita masuk sekarang ke Euro USD. Kalau kita perhatikan di trennya itu masih tetap mengalami penurunan. Saya perlihatkan di D1 pun sama saja mengalami penurunan. Sehingga kalau ada kenaikan-kenaikan seperti ini merupakan sebuah koreksi. Di daily sendiri pantau 1.0203 ini, karena di sini ada bearish engulfing dan di sini juga ada EMA 50. Di samping kalau Anda tarik Fibonacci dari sini ke sini itu mengenai level 61,8%. Dan ini juga bisa dijadikan sebuah area 50-61,8% ini. Selanjutnya kita pertajam untuk membuat trading plan di H4. Untuk range Euro USD sendiri mingguannya sekitar 220 pip. Dan kita lihat di sini, kita bahas satu-satu area support, di mana beberapa kali mengenai area ini terjadi bounce. Kalau kita misalkan ambil di sini, kita lihat ini merupakan history low, dan ini dia bounce, ini juga jadi history low, dia bounce, ini jadi history low, ini triple bottom ya, ini tidak fresh tetapi dia bounce juga, dan di sini pun sebetulnya sempat ada bounce, sehingga pada saat di sini terbentuk bullish engulfing, ini bisa kita jadikan area demand. Nah, kemudian untuk konservatifnya mengikuti di daily sendiri, saya akan melakukan sell limit di 1.0203. Kalau Anda perhatikan 1.0203 ini merupakan sebuah area resisten karena 61,8% yang tadi saya sudah bahas di D1. Kemudian di H4-nya sendiri saya menganggap ini ada sebuah bearish engulfing sehingga menjadi area supply. Cuma areanya saya perbesar, bukan sampai sini tetapi sampai sini saya gabungkan karena di sini ada history high sebelumnya. Dan saya ambil history high sebelumnya untuk menempatkan order sell limit, ini konservatif. Lengkapnya entry di 1.0203, kemudian SL-nya di 1.0303, ini 100 pip, TP-nya 200 pip, 1.0003, sehingga RR-nya 1:2. Kalau misalkan Anda lebih agresif, ini bisa dipantau dua ini. Agresif yang pertama, ini misalkan di sini ya, 1.122, alasannya ini ada bearish engulfing juga. Kemudian di sini juga sebetulnya ada bearish engulfing yang pernah diuji di sini, dia bounce, kemudian ini tidak fresh, diuji lagi, ternyata dia turun.
di breakout, tetapi dia juga membentuk bearish engulfing kembali. Jadi ini pada saat naik sesuai dengan yang terjadi pada event kenaikan suku bunga, tetapi akhirnya kembali melemah karena berapa kali saya katakan bahwa kenaikan euro USD itu masih dalam kerangka koreksi. Nah, di sini juga ada history low sebelumnya dan di sini juga ada Fibonacci 50%. Kalau misalkan Anda entry di sini, sebetulnya Anda bisa meletakkan SL 50 pip, kemudian TP-nya itu bisa kira-kira di low ini, karena nanti berpotensi yang disebut dengan double bottom. Agresifnya, jika terjadi kenaikan, Anda bisa menurunkan harga entry di sekitar sini. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa join ke Signal Gratis Premium, di mana nanti Anda akan dimasukkan ke dalam channel khusus di sini ya. Di sini jelas semua, dan apa yang saya sampaikan di Signal Gratis Premium itu bukan hanya swing saja, tetapi juga ada signal-signal harian. Dan biasanya tiap hari itu ada. Mungkin Anda kalau tidak join menganggap, wah trading plan saya ini kok nggak entry-entry ya, karena memang itu untuk swing. Tetapi di dalam perkembangannya saya akan mengupdate di Signal Gratis khusus, dan kalau misalkan Anda ingin join di grup yang tidak ada kaitannya dengan Signal, Anda bisa ke Trading Tenang Senang. Ini user ID-nya, Trading Tenang Senang. Kemudian kalau kripto, TTS Kripto, kalau Anda ingin tergabung dengan member-member khususnya MIFX atau Monex, Anda bisa ke t.me/mifx001. Oke, cukup jelas. Kalau misalkan Anda sell di sini, itu idealnya SL-nya beberapa pip di atas ini sebetulnya. Anda tinggal hitung saja berapa pip. Kemudian TP-nya itu bisa di sini. Atau misalkan Anda bikin 1:1 dulu, sehingga perbandingan RR-nya itu tetap baik. Karena sekali lagi yang penting itu adalah RR, bukan winning rate. Buat apa kita sering profit, tapi hanya 10 pip saja, giliran loss langsung 90 atau 100 pip, bahkan margin call karena tidak menginput stop loss. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa, plan your trade and trade your plan. Artinya, kita harus senantiasa membuat trading plan, kemudian dari trading plan itu kita pantau. Jika di dalam pemantauan kita mendapatkan momentum untuk entry, kita akan entry. Tetapi jika tidak mendapatkan momentum yang disediakan oleh market walaupun kita sudah membuat trading plan, maka simpel saja, tutup tokomu dan lakukan aktivitas lain, jangan lihat chart terus, sehingga kita tetap menjadi manusia-manusia yang produktif. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak, terima kasih.